teman-teman, kembali lagi dengan saya Henry Febrianto Tafunae dengan NIM 03 2021 025 Prodi S1 Keperawatan dan merupakan mahasiswa Stike Santa Elizabeth Medan. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan atau menjelaskan fisiologi dan anatomi sistem pencernaan pada manusia. Baiklah, kita masuk pada materinya. Sistem pencernaan adalah proses yang dilakukan oleh kelompok organ dalam tubuh manusia untuk memecah dan mengolah makanan demi menyerap nutrisinya. Nutrisi yang didapat akan disalurkan ke seluruh tubuh untuk digunakan sebagai energi serta menjaga fungsi organ lainnya. Organ pencernaan dibagi dua, yaitu organ pencernaan tidak padat dan padat. Organ pencernaan tidak padat terdiri dari mulut, esofagus, lambung, usus besar, usus kecil, dan anus. Kemudian, organ pencernaan padat terdiri dari hati, pankreas, dan empedu. Sekarang kita masuk pada bagian organ pernapasan tidak padat. Yang pertama yaitu mulut, merupakan pintu gerbang saluran pencernaan manusia. Saat kita mengunyah, proses pencernaan makanan sebenarnya sudah dimulai. Yang kedua yaitu tenggorokan atau faring, merupakan jalan yang digunakan makanan untuk menuju esofagus. Saat makanan yang sudah hancur masuk ke dalam tenggorokan, terdapat dua enzim kemungkinan yang bisa terjadi. Yang pertama, makanan bisa melewati jalur yang tepat, yaitu ke esofagus untuk menuju lambung. Dan yang kedua, makanan justru masuk ke jalur yang salah, menuju ke saluran pernapasan. Kemungkinan kedua inilah yang membuat kita bisa tersedak. Untuk mencegah masuknya makanan melewati jalur yang salah, terdapat epiglotis. Epiglotis adalah bagian dari organ pencernaan yang berbentuk seperti daun. Yang ketiga yaitu esofagus, adalah organ bagian dalam sistem pencernaan, bentuk seperti tabung berotot yang letaknya membentang dari faring hingga ke lambung. Melalui suatu mekanisme gerakan meremas dan dinamakan gerakan peristaltik, esofagus akan mengantarkan makanan ke lambung. Yang keempat yaitu lambung. Selain menyimpan makanan, lambung juga berperan dalam mencampur dan menghancurkan makanan menjadi bentuk yang lebih mudah diserap. Fungsi tersebut dilakukan oleh enzim dan asam yang diproduksi lambung. Yang kelima yaitu usus halus. Dari lambung, makanan akan menuju ke usus halus. Usus halus dibagi menjadi 3 bagian yaitu usus 12 jari atau duodenum, yang kedua jejunum, dan yang ketiga yaitu ileum. Yang keenam kita masuk usus besar. Di sini makanan yang masuk adalah sisa-sisa dari pencernaan dan akan dipindahkan menuju ke rektum lalu anus. Namun sebelumnya, air yang terdapat di sisa-sisa tersebut akan dihilangkan sehingga konsistensinya lebih padat. Yang ketujuh, rektum merupakan sebuah ruangan yang menghubungkan usus besar dan anus. Fungsi organ pencernaan ini adalah untuk menerima sisa makanan yang sudah berubah menjadi feses dan menyimpannya. Yang kedelapan yaitu anus, merupakan pintu terakhir dari sistem pencernaan manusia. Organ ini terdiri dari otot yang digunakan untuk menjaga dan menahan feses keluar dari rektum jika belum saatnya. Setelah itu kita masuk pada organ pencernaan yang bersifat padat, yaitu hati. Organ yang satu ini memproduksi suatu zat bernama empedu yang berguna untuk mencerna lemak dan menyingkirkan kelebihannya. Nutrisi yang terdapat pada makanan juga akan disaring oleh hati. Selain itu, hati juga akan menyaring racun dan zat-zat kimia lain yang berbahaya bagi tubuh. Yang kedua, pankreas. Pankreas memproduksi enzim yang kemudian akan dilepaskan di usus 12 jari untuk membantu pencernaan lemak, protein, dan karbohidrat secara kimia. Dan yang terakhir yaitu empedu. Cairan empedu disimpan dan dikeluarkan dari kantung empedu. Saat makanan yang berlemak masuk ke usus 12 jari, kantung empedu akan berkontraksi dan mengeluarkan cairan empedu. Jadi,
Demikianlah fisiologi dan anatomi sistem pencernaan pada manusia. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Salam.